Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Apa yang disampaikan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu ada yang menggunjing satu dengan yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jangan berprasangka. Ah, si dia tuh mah seperti ini. Jangan. Jangan. Ya. Jangan, jamaah. Ya. Ingat ini jamaah. Ini tamparan bagi kita. Ya. Terutama akhwat. Mohon maaf ya. Yang sering menggunjing, menggibah. Tapi tidak juga sih ya. Sekarang ikhwan juga banyak yang seperti itu ya. Ya akhwat, ikhwan yang ada dalam majelis ilmu ini, Abu berwasiat kepada diri Abu. Ya. Dan untuk kita semua yang ada dalam majelis ilmu ini, jagalah lisan kita. Jangan banyak menggunjing. Jangan banyak menggibah. Ya. Yang Abu tadi sampaikan, jangan membuka aib saudara kita. Sebagaimanapun keadaanmu dengan saudaramu itu, jangan membuka aibnya. Sebagaimanapun zalim saudaramu, jangan pernah engkau membuka aibnya, menjelek-jelekannya, mencaci makinya. Jangan. Ingat jamaah, dalilnya, balaslah, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Saudaramu zalim kepadamu, sabar. Karena saudaramu tidak akan mungkin zalim kepadamu tanpa seizin Allah. Saudaramu sudah menzolimimu, itu takdir kita. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah, bersabar pada 3 keadaan. Yang pertama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Segala apapun yang sudah terjadi kepada kita, itu merupakan takdir. Dan apa yang akan terjadi kemudian hari, apabila itu terjadi, itu merupakan takdir kita. Maka apa yang kita lakukan? Fasbiru, bersabarlah. Karena apa yang terjadi kepada kita tidak akan mungkin terjadi kepada kita tanpa hikmah di dalamnya yang ingin Allah berikan kepada kita. Maka sebaiknya prasangka yang tidak dosa adalah prasangka baik. Prasangka yang buruk itulah prasangka yang dosa. Walaupun engkau merasa keburukan, segala sesuatu yang engkau rasa baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi segala sesuatu yang engkau prasangka yang Allah baik, merasa Allah baik bagi kita, itu pasti baik bagi kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu beribadah, cukup jamaah. Jangan berprasangka buruk, jangan menggunjing. Ya, sudah jelas. Mau makan daging saudara kita yang sudah mati. Oh, ini saudara kakakku, ini daging kakakku, kayak gitu jamaah. Ya. 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 Saudara itu dicintai karena Allah. Maka cintailah karena Allah. Cinta yang salah adalah mencintai karena makhluk, melebihi cintanya kepada Allah. Maka yang terjadi apa? Sakit hati kita. Tidak tenang hati kita, jamaah. Kalau kita mencintai seseorang, ya, benar-benar mencintai seseorang tapi lupa cinta kita kepada Allah, mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, hidup kita hanya
tersiksa dengan namanya cinta. Benar atau benar? Dia gini sedikit, was-was. Aduh, nanti kayak gini. Dia salah sini ngomong sama laki-laki lain, ya cemburu sama istrinya. Kamu itu seperti ini, kamu itu seperti ini. Aduh, ya Allah. Aduh, jamaah. Hidup ini butuh tenang. Aduh, bukan butuh yang seperti itu. Sudah. Ya, cintailah pasanganmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baiklah kepada pasanganmu karena sesungguhnya mereka akan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan di hadapan Allah dan mereka akan mempertanggungjawabkannya. Sudah, tugas kita apa, kewajiban kita saja. Seorang istri taat, ya, taat, melayani, mencintai, ya, cukup karena Allah. Jadi kalau ada apa-apa tidak sakit. Engkau adalah milik Allah. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 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 Jamaah, Rasulullah bersabda, ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ya. Jamaah, Rasulullah bersabda, iyyakum wadzon, jauhlah prasangka oleh kalian, ya, dan pembicaraan yang paling dusta. Ya. Janganlah kalian mencuri dengan berita orang lain. Janganlah saling memata-matai. Janganlah saling hasad. Jangan saling memusuhi dan saling membelakangi atau saling membenci. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ya. Maka disampaikan jamaah, jangan saling hasad. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci. Kita sesama muslim ini bersaudara. Ya. Antum-antuna adalah saudara-saudaranya Abu. Abu adalah saudara jamaah semuanya. Saling mencintai karena Allah, saling kasih sayang karena Allah, saling menutupi aib satu dengan yang lain karena Allah. Ya. Selalu mempererat silaturahmi karena Allah. Ya. Maka menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, dikatakan bahwasanya syariat Islam mengharamkan seseorang mengintip kepada rumah orang lain meskipun melalui lubang pintu. Meskipun melalui lubang pintu. Kalau kita datang silaturahmi ke rumah orang, ya, ketuklah pintu dan ucapkan salam dan jangan pernah melihat di kaca sambil gini. Pernah tidak jamaah? Ya. Pernah tidak jamaah? Ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kok nggak ada ya? Mana sih tuh? Tuh di pintu apa, di kaca pintunya. Dilihat. Oh, nggak ada orang. Pernah tidak seperti itu jamaah? Nah, itu. Haram hukumnya seorang mengintip ke dalam rumah orang lain meskipun dari lubang pintu. Dari lubang pintu saja kita tidak boleh. Bagaimana dari kaca yang sudah selebar itu jamaah hanya untuk melihat isi dalam rumah? Ya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Ya jangan jamaah, ya jangan. Bukan hak kita. Ya. Bukan hak kita. Kalau kita assalamualaikum tidak, maka kembalilah dan nanti kembali lagi. Jangan pernah kita melihat, ya, sampai ke belakang. Assalamualaikum, lihat jendela lagi. Ya, pernah tidak seperti itu jamaah? Pernah ya? Ya. Pernah ya? Abu pun pernah dulu. Tapi setelah tahu kita tidak boleh mengambil pembicaraan orang lain, mengintip, ya, ya, tidak diperbolehkan. Ya.
Nah. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa seorang laki-laki mengintip melalui lubang yang ada pada pintu Rasulullah SAW. Perhatikan jamaah, ini mengerikan sekali nih jamaah. Sedang Rasulullah memegang sepotong alat yang beliau pakai untuk menggaruk kepala. Ya jamaah, ini hadisnya sahih jamaah ya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ketika itu Rasulullah melihat orang itu, beliau bersabda, seandainya aku tahu bahwa engkau memperhatikanku, niscaya aku mencolok dengannya. Rasulullah bersabda kembali, sesungguhnya Allah mewajibkan meminta izin apabila masuk ke rumah orang agar kamu tidak melihat keadaan rumah tuan rumah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita mendengar hadis yang lebih tegas dan hadisnya sahih jamaah, mohon maaf ini ya, walaupun ini agak keras tapi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Seandainya, kata Rasulullah, ada seseorang mengintip ke dalam rumahmu tanpa seizinmu, lalu engkau melempar dengan kerikil hingga matanya buta, tidak ada dosa bagimu. Segitunya jamaah. Segitunya jamaah. Segitunya haramnya seseorang mengintip walaupun dari lubang pintu hanya untuk ingin tahu keadaan di dalamnya. Ilmu bagi kita jamaah. Maka mulai saat ini jangan pernah seperti itu lagi. Walaupun itu di rumah kerabat kita. Di rumah apa jamaah? Di rumah kerabat kita. Maka tidak diperbolehkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar, Rasulullah naik ke mimbar, kemudian berseru dengan jamaah, dengan suara yang keras. Kalau rumah orang tua bagaimana? Tidak boleh. Walaupun itu rumah orang tua. Rasulullah mengatakan dengan keras, wahai sekalian orang yang masuk Islam dengan lisannya, sedang imannya belum sampai ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah menjelek-jelekan mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kejelekannya. Dan siapa yang dicari-cari kejelekannya oleh Allah, niscaya Allah akan membuka kejelekannya meskipun di dalam rumahnya. Jamaah. Maka itulah jamaah. Jangan menjelek-jelekan saudara kita, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi Abu, saudara saya seperti itu kepada saya. Sabar, ikhlas, maafkan. Sudah. Kita tidak butuh keburukan orang lain. Hidup kita sudah berat. Jangan terbebani dengan hidup atau kehidupan atau keburukan orang lain. Bagaimana menyikapi kezaliman yang dilakukan orang lain? Sabar, ikhlas, maafkan. Ikhlas karena Allah. Sudah. Jadi kalau ditanya, kamu gimana tanggapannya kemarin kamu digosipin loh? Nggak apa-apa. Aku sudah maafkan. Kalau aku mah sakit, biarlah. Itu urusan dengan Allah. Aku sudah maafkan. Masalah urusannya dengan Allah, hanya Allah yang bisa berkehendak. Terus apa balasanmu? Aku doakan yang terbaik bagi dia. Itu jamaah. Maka Abu selalu berwasiat untuk diri Abu dan kita semuanya. Mudahkan diri kita memaafkan
dan segeralah untuk meminta maaf. Meminta maaf itu segerakan. Memaafkan itu mudahkan diri kita memaafkan. Jangan persulit. Mempersulit diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain menjadikan beratnya beban hidup kita semakin berat. Jangan kita sia-siakan waktu kita hanya untuk memikirkan keburukan orang lain. Manfaatkan waktu kita untuk bagaimana bisa beramal soleh dan bagaimana untuk menggugurkan dosa-dosa kita.